Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hartomo dalam video belajar bersama BTIDP. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang hakikat perubahan sosial. Salah satu hakikat perubahan sosial adalah masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan yang pertama berdasarkan kecepatannya. Yang pertama, perubahan secara lambat atau yang disebut sebagai evolusi. Perubahan secara lambat merupakan perubahan yang memerlukan waktu yang cukup lama. Pada perubahan itu akan dilalui beberapa rentetan-rentetan kecil yang akan menghasilkan sebuah perubahan yang besar. Sebagai contoh dari perubahan yang lambat atau evolusi adalah bagaimana perubahan dari pertanian pedesaan menjadi sistem pertanian yang modern. Bagaimana petani-petani bisa memakai alat-alat yang modern, ini tentunya diawali dari berbagai macam perubahan-perubahan kecil. Perubahan yang kedua adalah perubahan cepat atau revolusi. Perubahan cepat adalah perubahan yang memerlukan waktu yang relatif sangat cepat. Pada perubahan ini akan terjadi perubahan yang sangat mendasar. Sebagai contoh adalah bagaimana perubahan status negara kita yang sebelumnya masih terjajah oleh beberapa negara, baik itu Portugis, Jepang, maupun Belanda. Sampai pada tanggal 17 Agustus kita sudah mengalami sebuah kemerdekaan. Oke anak-anak, kita akan lanjut kepada bentuk perubahan yang kedua berdasarkan pengaruhnya. Perubahan yang pertama adalah perubahan kecil. Perubahan kecil itu adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh pada masyarakat secara umumnya. Sebagai contohnya, bagaimana terjadinya perubahan model pakaian dari tahun ke tahun. Perubahan yang kedua adalah perubahan besar. Perubahan ini adalah perubahan yang membawa pengaruh terhadap masyarakat. Sebagai contohnya adalah bagaimana fungsi lahan pertanian yang berubah fungsi. Perubahan yang keempat adalah perubahan yang berdasarkan arah perkembangannya. Yang pertama adalah perubahan progres. Perubahan ini adalah perubahan yang mengarah kepada kemajuan di dalam masyarakat. Sebagai contoh yang sudah dilakukan masyarakat dari tempo yang terdahulu. Perubahan yang kedua adalah perubahan regres. Perubahan ini adalah perubahan yang membawa kemunduran pada masyarakatnya. Sebagai contoh, bagaimana di bulan Ramadan yang kita ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tetapi para remaja malah melakukannya atau mengisi waktunya untuk melakukan balap liar di jalan-jalan umum. Dari penjelasan Bapak Guru yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bentuk perubahan itu ada berbagai macam. Ada perubahan evolusi, perubahan revolusi, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan direncanakan, perubahan tidak direncanakan, perubahan progres, dan yang terakhir adalah perubahan regres. Sebagai bahan diskusi bagi kalian, Pak Guru ingin menugaskan kalian untuk menganalisis bentuk perubahan yang terjadi pada saat kita, masyarakat Indonesia maupun dunia, sedang diuji coba dengan virus corona. Coba kalian analisis kira-kira masuk ke dalam bentuk perubahan apa
dan berikan alasan. Baiklah anak-anak, demikianlah pemaparan sosiologi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Di Dikbud NTB, saya bisa hebat dan luar biasa. Assalamualaikum.